Oke guys, jadi ini saya akan lihat data ini nih. Ini Polytron ya. Kemudian ini suaranya kecil, data-datanya ini. Pipa ini korosi, kemudian pintu ini korosi. Misalkan tidak ada pipa pun ini umurnya sama ini pipa yang di dalam ini. Kemudian Anda dengerin efek ini kemerucuk gitu. Anda bisa dengerin ini. Ini Anda jangan kena tipu ini. Kalau pemula ini bahaya nih kalau kena tipu ini, dikiranya kapiler, ini bukan ini. Ya saya akan buktikan apakah benar ini tidak licin kemudian bunyinya seperti itu. Lirih kompresornya ya, lirih kompresornya, kemerucuk evapnya saya akan cabut dan saya akan potong nih kapiler. Apakah ini benar freon habis? Oke. Kalau seperti ini bukan freon ini. Ini namanya angin nih. Jadi sudah pasti adanya kebocoran. Hanya potong satu titik ini. Kemerucuk dari fisiknya sudah keropos, potong satu titik. Kalau freon ini putih ini ngebulnya. Saya akan tingkatkan pengecekannya. Sudah saya potong, ini hanya angin. Saya akan melangkah ke press ini. Saya akan pastikan apakah ciri-ciri ini benar ini, dan pressnya ini bisa dilanjutin. Oke, jadi press ini bisa lanjut atau tidak. Misalkan mau ganti kondensor, ini ketahuan dari awal ini. Saya akan potong pressnya. Tadi potong kapiler, jadi saya tingkatkan penyidikan. Dan pipa pengisian ini isap ini untuk mendorong. Oke guys, jadi ini dari kapiler sudah saya potong, ternyata tinggal angin. Kemudian saya tingkatkan ke pipa balik, pipa isap, pengisian, dan press. Ini saya akan buktikan bahwa ini benar-benar freon kosong. Kemudian kalau memang kondensor pipanya bocor, ini dicolokin ngebul oli permasalahannya. Jadi ini saya mengambil ciri-ciri itu. Apakah ini benar, saya akan colokin ini. Oke. Ini yang namanya oli ini. Jadi kalau sudah seperti ini, dari data awal sampai akhir sampai bodi, ini sudah pasti freon habis ini gara-gara bocor kondensor guys. Jadi ini sederhana sebenarnya. Kasus-kasus ini yang paling sering kena tipu ini banyak. Dikiranya kapiler mampet, tidak data dari awal bahwa freon habis, pasti kena tipu ganti kapiler. Padahal ini sederhana. Oke, ini ngebulolin. Berarti sudah pasti bocor kondensor. Ini kulkas Polytron satu pintu, kemudian evapnya O ini. Oke, jadi seperti ini cara pengecekannya. Sederhana, tidak lama-lama amat. Yakin ini pasti di atas 90% ini pasti benar ini langkah ini. Corbe gambarnya nyuti. Oke, jadi seperti ini.
Jadi kalau misalkan mau dipasang ini rapat nggak rapat ini kelihatan, jadi seperti itu. Oke, aja nunduk kayak iki gambarnya ora nyuti maksudnya kayak iki tetep ngarep mateni iki nyuting re iki gambarin kon video pateni. Ini saya akan pasang filter, tetap saya merahin dulu ini. Jadi ngarep mateni kamera itu posisi tegak ya di gambar orang nyuti apa nyutingnya iki orang nyuting ya. Ini filter di posisi yang kondensor yang panjang, jadi yang pendek ini kepres. Akan pakai tebengan. Tetap saja di pipa kondensor yang panas ini. Saya kasih borak, pipa kondensornya yang saya kasih borak, muter ini ya. Kalau seperti ini saya akan tempel kawat las ini. Api saya besarin. Oke guys, jadi seperti itu. Kalau posisi belum dipasang, misalkan kurang rapat, ini bisa dilihat. Misal kurang rapat, jadi bisa ditambahin ini seperti ini. Jadi ini sudah pasti nih, tidak ada kendala bocor. Kata ini. Ini hanya untuk ngemal ya, ini untuk ngemal saja, jadi untuk kira-kira ini menggunakan baut Gibson nih, yang runcing. Ya ibu itu pas-pasang kira-kira gambarnya jelas. Oke, saya akan panasin dulu si aluminium ini. Oke, sampai merah. Baru saya masukin ke kondensor. Masih panas. Oke, seperti itu. Dan saya menggunakan tegangan. Tetap saja menggunakan borak ini. Jadi yang dipanasin ini justru aluminiumnya dulu ya, aluminiumnya dulu yang dipanasin. Kira-kira kurang jelas, geser kamera, jangan mesti tutup aja.
Saya panasin dulu aluminium. Saya timpa borak. Ini ngelas ini borak ini yang sebelah sono yang nggak kelihatan, yang ditimpa duluan. Saya tes tempel di aluminium. Kalau kira-kira cair, kalau kira-kira cair ini baru digeser. Oke, jadi seperti ini rawan kena bodi. Jadi hanya satu titik sambungan, jadi tidak rawan kena bodi. Sudah saya pasang. Oke, pipa pres dan saya akan colokin. Ini karena panas ini. Jadi panas ini keluar asap. Maka ini sebenarnya sederhana sekali nih. Kalau memang ini ada kebocoran di sini, ini ketahuan, sudah pasti ketahuan. Kemudian kenapa ini saya ngambil pipa yang pendek? Karena ini kalau ngambil ini dililit ternyata bunyi nih, dengung di bodi, jadi saya ngambil yang pendek. Jadi seperti itu. Tinggal dipas-pasin. Kemudian saya flashing ini. Caranya seperti ini. Ini menit sama dengan tidak dipotong ini. Saya flashing ya. Oke, jadi sudah seperti ini, tinggal kapiler dan pengisian. Oke guys, jadi cara pasang kondensor ini seperti ini. Kemudian langkah-langkah ini dari awal sampai akhir ini sebenarnya ini sudah pasti semuanya. Las-lasan ini sudah bisa dipastikan semuanya ini rapat. Ya. Jadi kalau cara seperti ini sangat meleset, ini prosentasenya sangat sedikit karena hanya satu titik las. Aluminium ini hanya satu titik las. Yang lain ini bangsanya ini tembaga. Ini khusus kondensor di bawah. Tembaga ini satu titik, dengan aluminium ini jelas sekali. Jadi kalau langkah ini sudah pasti ini akurat. Oke guys, jadi saya akan las si filter. Ini hanya satu titik, kurang satu titik, yaitu pengisian. Oke, saya akan tes bahwa ini sumbat atau tidak. Las-lasan saya akan colok ini. Ini pasti ini tidak sumbat. Oke, sudah saya lakukan semua ini ya, tinggal pasang pipa pengisian. Saya menggunakan kapiler.
yang dilas ini pipa yang tebal, bukan kapilernya, yang dipanasin. Kalau sudah seperti ini, saya akan baca lagi, saya colokin lagi, pastikan ini bolong, nyedot ini kalau bolong. Kemudian kalau dengan korek ini saya optimis saja, karena di vakum ini kebaca ini semakin habis. Oke, saya akan unggah, tinggal isi freon ini apakah tepat sasaran atau tidak si kondensor.